Ya, teman-teman, hari ini ada lagi ini catatan dari Ustadz Malik Ferguson. Dia kirimkan ke saya dengan maksud ya dia ingin minta saya untuk men-share perdebatannya ini dengan orang-orang gitu. Kalau Ustadz Malik Ferguson ini dia mempunyai metode dalam berdebat, yaitu mempertanyakan iman mereka ya dari Quran. Dia banyak berfokus ke situ. Sedangkan saya, metode saya adalah menjawab semua pertanyaan-pertanyaan mengenai kekristenan. Ada banyak macam-macam ya tipe orang dalam berdebat. Ya, masing-masing mempunyai cara sendiri untuk memperkenalkan bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan dari Bapak Ustadz Malik Ferguson, begitu dia ingin dipanggil, saya akan sebarkan ya, saya akan coba perdengarkan kepada teman-teman sedikit ya cuplikan dari perdebatannya dengan orang-orang. Ya, terima kasih, semoga menjadi berkat. Hei, BF Bang Ferguson, jangan mutar-muter kata tok. Ayo buktikan VN, voice note. Jangan pengecut goblok. Apakah Bapak pura-pura tidak tahu? Atau Bapak sedang bersandiwara gimmick bertakiyah? Bapak sedang bertakiyah. Dari tadi saya ini VN. Dan orang lain bisa mendengarkan VM saya. Jadi di dalam surah Al-An'am itu ayat 101, Allah tidak bisa punya anak kalau tidak punya istri. Istri di situ dalam kata Arabnya, mahan bahasa Arabnya itu sohihab. Sohihab itu kayak sohib, partner ya, pendamping tetapi merujuk kepada sifat feminim, perempuan. Jadi sangat pas oleh para penterjemah Quran ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi kata istri. Ya, itu pas karena apa? Ini merujuk kepada partner, pendamping untuk menemani Allah ya, mendampingi Allah supaya bisa membuat anak. Dan itu bersifat feminim. Jadi sangat pas itu diterjemahkan kepada kata istri. Makanya di situ dikatakan, bagaimana mungkin Allah bisa punya anak sedang dia tidak punya istri? Yang butuh istri baru bisa punya anak, itulah yang berkelamin laki-laki. Contohnya Bapak, contohnya saya. Alhamdulillah saya berkelamin laki-laki, saya jadi imam nanti suatu saat kelak ya. Doakan Pak. Bapak tidak bisa punya anak kandung kalau tidak bergaul dengan istrinya, kalau tidak punya istri. Begitu loh, kalau tidak membuahi rahim istrimu. Gitu loh, karena fungsi kelamin Allah dan fungsi kelaminmu sangat baik dan normal. Dan itu juga alasan kenapa di dalam Quran surah An-Najm ayat 19 sampai 20 ternyata orang-orang musyrik, orang-orang pagan Quraisy sudah lebih dulu mengimani Allah. Dan mereka sangat yakin dengan keimanan mereka bahwa Allah ditempatkan sebagai dewa dengan otoritas tertinggi yang disembah melalui mediator Hajar Aswad oleh pagan-pagan Quraisy yang kemudian dipungut, dimodifikasi dan dilestarikan oleh agamamu, yaitu Islam. Begitu Pak. Jadi ternyata Allah itu fungsi kelaminnya benar-benar normal dan baik gitu loh. Makanya dia bisa membuahi istrinya. Sampai Allah itu punya 3 anak perempuan bernama Manat, Azza, Lata itu. Tetapi di sini ada alibi yang tidak masuk akal. Apa alibinya? Jelas di dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 15. Gak usah Az-Zukhruf dulu deh ayat 15. Masih dalam surah yang sama, An-Najm ayat 27. Di situ jelas ada alibi yang mengatakan bahwa Manat, Azza dan Lata itu adalah nama-nama malaikat. Katanya itu adalah pelayan-pelayan Allah, utusan-utusan Allah, hamba-hamba Allah, yaitu adalah malaikat. Sekarang saya tanya ke kamu Pak, semoga kamu punya akal sehat untuk menjawab. Mana ada malaikat yang namanya Manat, Azza, Lata? Pernah kamu ketemu malaikat atau beriman kepada malaikat di dalam Islam yang bernama Manat, Azza dan Lata? Tidak ada. Itu cuman alibi atau bentuk penyangkalan terhadap keimanan orang-orang pagan Quraisy, sukunya Muhammad, ya rasnya Muhammad, untuk menyangkal keimanan mereka bahwa mereka itu mengimani Allah yang berkelamin. Ferguson goblok, Ferguson tolol. Apa buktinya kalau menyembah batu? Kamu kok beraninya VN sama perempuan?
Terus kamu mau mengeluarkan dalil An'am, surat An'am, surat Al-Ikhlas, coba sama aku ayo langsung sama aku. Bisakah kamu menakliknya? Apa dari satu perkataan, maksud nisbatnya ke siapa? Kalau kamu pinter, kamu berani. Ayo. Oh, ceramah, tosia apaan? Tosia kamu penyesatan, mana ada Tuhan Yesus kasih hidayah? Yesus itu dilahirkan di dunia, mati, dibunuh, mana ada ngasih hidayah? Ini tololnya semakin ditunjukkan aja kamu Ferguson. Bilang tosia Yesus ngasih hidayah. Yesus itu orang yang dilahirkan terus matinya juga terbunuh, apa bisa ngasih hidayah? Ngasih pertolongan dirinya sendiri aja tidak bisa. Otak kamu otak tempe sama otak domba masih jadi satu aja. Bilang pakai akal sehat, otak kamu tidak sehat Ferguson. Apakah Bapak tahu? Atau Bapak sedang bersandiwara gimmick bertakiyah? Bapak sedang bertakiyah. Dari tadi saya ini VN. Dan orang lain bisa mendengarkan PM saya. Jadi di dalam surah Al-An'am itu ayat 101, Allah tidak bisa punya anak kalau tidak punya istri. Istri di situ dalam kata Arabnya, dalam terjemahan bahasa Arabnya itu sohihab. Sohihab itu kayak sohib, partner, ya, pendamping tetapi merujuk kepada sifat feminim, perempuan. Jadi sangat pas oleh para penterjemah Quran ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan menjadi kata istri. Ya, itu pas karena apa? Ini merujuk kepada partner, pendamping untuk menemani Allah, ya, mendampingi Allah supaya bisa membuat anak. Dan itu bersifat feminim. Jadi sangat pas itu diterjemahkan kepada kata istri. Makanya di situ dikatakan, bagaimana mungkin Allah bisa punya anak sedang dia tidak punya istri? Yang butuh istri baru bisa punya anak. Itulah yang berkelamin laki-laki. Contohnya Bapak, contohnya saya. Alhamdulillah saya berkelamin laki-laki. Saya jadi imam nanti suatu saat kelak ya. Doakan Pak. Bapak tidak bisa punya anak kandung kalau tidak bergaul dengan istrinya, kalau tidak punya istri. Begitu loh, kalau tidak membuahi rahim istrimu. Gitu loh, karena fungsi kelamin Allah dan fungsi kelaminmu sangat baik dan normal. Dan itu juga alasan kenapa di dalam Quran surah An-Najm ayat 19 sampai 20 ternyata orang-orang musyrik, orang-orang pagan Quraisy sudah lebih dulu mengimani Allah. Dan mereka sangat yakin dengan keimanan mereka bahwa Allah ditempatkan sebagai dewa dengan otoritas tertinggi yang disembah melalui mediator Hajar Aswad oleh pagan-pagan Quraisy yang kemudian dipungut, dimodifikasi dan dilestarikan oleh agamamu, yaitu Islam. Begitu Pak. Jadi ternyata Allah itu fungsi kelaminnya benar-benar normal dan baik gitu loh. Makanya dia bisa membuahi istrinya. Sampai Allah itu punya 3 anak perempuan bernama Manat, Azza, Lata itu. Tetapi di sini ada alibi yang tidak masuk akal. Apa alibinya? Jelas di dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 15. Gak usah Az-Zukhruf dulu deh ayat 15. Masih dalam surah yang sama, An-Najm ayat 27. Di situ jelas ada alibi yang mengatakan bahwa Manat, Azza dan Lata itu adalah nama-nama malaikat. Katanya itu adalah pelayan-pelayan Allah, utusan-utusan Allah, hamba-hamba Allah, yaitu adalah malaikat. Sekarang saya tanya ke kamu Pak, semoga kamu punya akal sehat untuk menjawab. Mana ada malaikat yang namanya Manat, Azza, Lata? Pernah kamu ketemu malaikat atau beriman kepada malaikat di dalam Islam yang bernama Manat, Azza dan Lata? Tidak ada. Itu cuman alibi atau bentuk penyangkalan terhadap keimanan orang-orang pagan Quraisy, sukunya Muhammad, ya rasnya Muhammad, untuk menyangkal keimanan mereka bahwa mereka itu mengimani Allah yang berkelamin laki-laki, fungsi kelaminnya baik dan normal, ya tidak seperti Bapak nih. Bapak kayaknya kesepian, cie. Ferguson goblok, Ferguson tolol. Apa buktinya kalau menyembah batu? Kamu kok beraninya VN sama perempuan? Terus kamu mau mengeluarkan dalil An'am, surat An'am, surat Al-Ikhlas, coba sama aku ayo langsung sama aku. Bisakah kamu menakliknya? Apa dari satu perkataan, maksud nisbatnya ke siapa? Kalau kamu pinter, kamu berani.
Ayo. Oh, ceramah, tosia. Tosia apaan? Tosia kamu penyesatan. Mana ada Tuhan Yesus kasih hidayah? Yesus itu dilahirkan di dunia, mati, dibunuh. Mana ada mengasih hidayah? Ini tololnya semakin ditunjukkan aja kamu, Ferguson. Bilang tosia. Tosia Yesus ngasih hidayah. Yesus itu orang yang dilahirkan, terus mati, matinya juga terbunuh. Apa bisa ngasih hidayah? Ngasih pertolongan dirinya sendiri aja tidak bisa. Otak kamu otak tempe sama otak domba masih jadi satu aja. Bilang pakai akal sehat, otak kamu tidak sehat, Ferguson. Pak Romli, apa yang ingin Bapak tunjukkan ke saya? Apa yang ingin berusaha Bapak sampaikan ke saya? Saya ini dari tadi sudah VN. Kenapa Bapak masih pura-pura tidak dengar? Ah, sudahlah, Bapak ini kebanyakan bercanda, gimmick, kaki sandiwara. Males nih saya sama Bapak Romli nih. Gak ada serius-seriusnya. Saya kan pengen diskusi, Pak. Masa diskusi aja Bapak nggak berani? Ini kan kitab Bapak. Saya kan hanya sebagai, ya anggaplah ustadz muda yang ingin bertausiah, mencerahkan, memberikan siraman rohani kepada jiwa-jiwa yang tersesat dan jiwa-jiwa kesepian seperti Bapak ini. Yeah. Cie, Bapak kesepian nih. Kurang dijamah istri nih. Tapi kalau Allah beda loh Pak. Kalau Allah tidak sama. Dia adalah yang sesosok yang berkelamin laki-laki yang sangat-sangat perkasa, sehingga dia mampu membuahi istrinya, mampu mempunyai 3 anak perempuan, 3 keturunan yang cantik-cantik, dewi-dewi, bintang-bintang ya, yang bernama Manat, Azza, dan Lata ya. Manat itu anak bontot. Bapak punya anak bontot berapa Pak? Pak, kalau cuma 1 berarti Bapak kurang bahagia. Bukan keluarga bahagia, itu nggak kayak Allah. Kalau Allah tuh keluarganya bahagia. Punya anak 3 perempuan semua lagi cantik-cantik. Seneng deh. Ferguson, kan sudah aku bilang, gunakan otak intel Anda ketika Anda menyadari Tuhan Anda mati, tersalib, terkutuk di kayu salib. Ya. Siapa yang menahan langit supaya tidak runtuh ketika Tuhan Anda mati? Anda bayangkan ketika di bumi ini oksigen diambil atau hilang dari peredaran, 2 jam saja Tuhan Anda sedang menetek kepada ibunya. Apa yang terjadi pada bumi ini? Manusia akan menggelepar-gelepar kesakitan ketika oksigen yang harusnya kita hirup ke dalam paru-paru kita menghilang dikarenakan Tuhan sedang tidur karena habis menetek pada ibunya. Gunakan otak intel Anda ketika Tuhan sedang mengeluarkan kotoran atau defekasi, mengedan pula karena terjadi pengerasan pada kotorannya. Bagaimana ketika itu Tuhanmu mengalami ambeien? Siapa ya yang mendetakkan jantung-jantung manusia, bahkan binatang, ketika Tuhan sedang sakit ambeien? Tentu akan mati dalam hitungan 10 detik saja ketika jantung-jantung manusia berhenti. Ferguson, gunakan otak intel Anda memahami ajaran yang Anda percaya, bukan yang Anda imani ya, tapi yang Anda percaya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Jagat Cakrajaya. Oh, namanya Jagat Cakrajaya. Oke. Pak, ini masih pagi. Monggo diminum dulu kencing onta sama air zam-zamnya. Mungkin supaya peredaran darah yang ke otak Bapak bisa lancar kalau minum kencing onta dicampur air zam-zam. Ya Pak. Saya ini Pak niatnya hanya bertausiah, memberikan pencerahan serta siraman rohani kepada Anda masih tersesat dan dilema terhadap ketuhanannya sendiri, terhadap Allah sendiri, yang mana ternyata dalam kitabmu
ya, yang selama ini kalian berusaha tutup-tutupi sebagai aib atau tabiat, Allah itu ternyata berkelamin laki-laki. Kita itu berdebat, berdialog, saya bertausiah menggunakan dalil, bukan cuma asal ngatain goblok, tolol, bego. Pak, kita ini orang-orang pendidikan, ya. Bapak pendidikan, saya pendidikan. Jangan begitu. Emang nggak malu sama pendidikannya? Kamu pendidikan tapi kok omonganmu, mulutmu kayak orang kolong jembatan, kan bikin malu, aib diri sendiri gitu loh, menghina diri sendiri. Sudah tahu dirinya sendiri hina, malah dihina lagi dengan perbuatanmu, ya jadi tambah hina gitu loh, Pak. Jangan kayak Sinandar. Kalau Sinandar tuh memang mulutnya udah luar biasa nggak terkontrol, tuh liar mulutnya. Ngomongnya nggak tertata, ngomongnya nggak pakai aturan, nggak pendidikan, ngatain saya wedus gombel, saya dikatain orgil, dikatain pakai kancut suruh ganti rok. Kan mulutnya nggak pantas kayak begitu, Pak. Emosi ya emosi, tapi tetap lisan ini harus dijaga, karena lisanmu ini adalah harimaumu, begitu kan. Jangan kayak si pedagang kaos itu, Nandar. Dia saya minta ajarin, malah dia maki-maki saya, kan ketahuan dia panik. Emang itu nggak ada apa-apanya, skip aja itu, Pak. Pedagang kaos doang itu ya, nggak usah dianggap. Bapak jangan meniru sifatnya dia, Pak. Memang dia itu mulutnya emang nggak tertata itu. Orang pendidikan ngakunya SH, MH, tapi mulutnya kayak kolong jembatan itu. Orang kolong jembatan aja mulutnya nggak sekasar dia kok. Saya punya banyak temen kok. Orang-orang situ saya sering kasih sedekah, kan mereka orang-orang Islam, mereka hidup di kolong jembatan, saya sering kasih sedekah, kasih makan, begitu Pak. Kan saya ini ya gimana-gimana kalau ada sedikit rezeki suka bagi-bagi gitu loh, supaya nggak kelaparan, sama-sama makan lah, sama-sama manusia kan, gitu. Makanya saya juga tadinya kalau misalkan si Nandar itu bisa baca bahasa Ibrani, saya mau minta ajar, mau sedekah, saya beli kaos buat dia gitu, beli kaosnya dia gitu loh. Siapa tahu lumayan kan, bisa buat ngasih makan anak istrinya, ngasih nafkah, biaya sekolah, keperluan hidup, bayar listrik, beli cabai, kan semua itu pakai biaya, Pak. Gitu, jangan ditiru, Pak. Oke? Jadi begini, Pak. Berhentilah menggunakan kata-kata makian seperti tolol, gob. Lalu bagaimana, Bu, dengan hadis yang mengatakan bahwa Allah memasukkan kakinya ke neraka? Ini masih sehubungan dengan ayat Quran surah Kaf ayat 30. Allah memasukkan kakinya ke neraka. Sekarang saya tanya, kalau Allah punya kaki, apakah dia punya selangkangan? Lalu kalau Allah punya selangkangan, Allah memasukkan selangkangannya ke neraka, terbakar secara hina, tersiksa secara hina, hanya untuk memenuhi dan menambah isi neraka. Hello, boleh saya tanya, Bu, akal sehatmu di mana? Logikamu di mana? Akal warasmu di mana? Digadein. Ini kalau cuma modal imani, ya. Allahmu menurut hadis dan masih ada kaitannya dengan Kaf ayat 30, menjadi selangkangan, punya selangkangan dan menjeburkan selangkangannya, dibakar selangkangannya di dalam neraka. Tuhan macam apa yang seperti itu? Yaitu ya Tuhanmu itu yang kamu imani. Tuhan jadi manusia sebagaimana yang ada di dalam Quran surah Maryam ayat 17. Roh kami, roh Allah, wujud Allah adalah roh yang berkelamin laki-laki, menjadi manusia. Lalu kemudian dia menunjukkan kasih sayangnya kepada manusia. Dia berkorban jiwa dan raga, ya. Dia berkorban sebagai kemanusiaannya untuk menunjukkan bahwa inilah sesembahanmu, gitu. Inilah penciptamu, dia hadir di tengah-tengahmu. Dia tidak malu. Ya, Tuhan turun ke bumi jadi manusia. Islam heran, wah, terheran-heran. Tuhan kok turun ke bumi? Tuhan kok tersiksa? Wah. Tapi giliran Tuhan Allahmu jadi selangkangan, terbakar, tersiksa, terhina di dalam neraka. Weh, Islam bangga, pura-pura nggak tahu, nutup malu. Apa-apaan seperti ini, parameter ganda. Nah ini menyedihkan lah kalian itu sebenarnya, ya. Kalau Tuhan tidak bisa turun jadi manusia, maka gugatlah Allahmu itu. Setiap malam, ya, menurut hadis, setiap malam Allah turun, ya. Muhammad sendiri berkata, Robmu setiap sepertiga malam turun hanya untuk mengumpulkan duit arisan. Hanya untuk mengumpulkan doa. Sorry kelepasan. Jadi Allah itu setiap malam turun untuk mengumpulkan doa. Gitu. Dia turun ke langit bumi, dia turun ke bumi hanya untuk mengumpulkan doa. Gitu loh. Sementara di dalam Kaf ayat 16 dinyatakan dengan jelas Allah lebih dekat daripada urat leher. Sekarang kalau emang Allah lebih dekat daripada urat leher, ngapain lagi Allah harus turun ke langit bumi hanya untuk mengumpulkan duit arisan? Mengumpulkan doa. Tuh kan keceplosan mulu. Ngapain? Kan Allah sudah lebih dekat daripada urat leher. Nah ini dia. Ini yang saya bilang konsep tauhid sangat amburadul dan tidak bisa dijelaskan secara nalar dan logika. Di dalam Quran surah Al-Araf ayat 54,
Yunus ayat 5, Ar-Ra'd ayat 3, Ar-Ra'd ayat 2, Taha ayat 3. Di situ mengatakan Allah bersemayam di dalam arsy, ya. Allah bersemayam di arsinya. Tetapi menurut hadis dikatakan Allah setiap malam turun ke langit bumi. Dia mengumpulkan duit arisan, ngumpulin doa, ya. Terus ada lagi dalam Quran surah Kaf ayat 16. Allah lebih dekat daripada urat leher. Ini yang benar gimana? Ada berapa Allah sebenarnya yang kalian sembah? Ada Allah yang bersemayam, ada Allah yang turun ke langit bumi, ada Allah yang lebih dekat daripada urat leher. Konyol. Apa jangan-jangan 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1? Nah ini. Akidah dan ajaran tauhid itu tidak bisa dijelaskan dengan akal. Tidak bisa. Kenapa? Karena yang mengimani tauhid itu ajaran tauhidnya Islam loh ya. Kalau tauhidnya orang Yahudi dan orang Kristen tuh beda. Tauhidnya orang Islam tuh memang benar-benar harus benar-benar hanya diimani. Imani sampai bosan sampai Ustadz Ferguson, mereka itu sudah kehabisan dalil. Jadi mereka menggunakan jurus pamungkas dengan perkataan goblok. Padahal menyatakan dirinya. Emang mereka pikir ini tidak didengar orang banyak ngapa? Didengar PN ini. Jadi dalilnya nggak punya dalil lagi, hanya satu-satunya dalil yaitu dengan goblok. Tolong, emangnya zaman sekarang orang bisa mau jadi mualaf digoblok-goblokin? Kagak. Sekarang zamannya internet, zaman terbuka. Nggak bisa digoblok-goblokin jadi mualaf. Justru yang dari Islam sekarang pada murtad. Karena Islam ini sudah kehabisan dalil, dibongkar semua sama Muhammad Kece. Semua batu Muhammad Kece pernah dulu. Jadi tahu, nggak bisa dibohongin lagi. Makanya yang belum mualaf, yang belum cium batu, nggak usah dah. Muhammad Kece udah ngalamin nih. Saya bagi tahu nih sama Muhammad Kece bahwa itu adalah kemusyrikan. Jagat aja yang belum tahu itu. Kasihan. Ferguson yang tolol, kalau kamu mau tausiah berdalil, silakan, ayo tunjukkan ayat yang mengatakan kalau Tuhan Allah itu berkelamin laki-laki. Dalilnya tunjukkan. Terus dalilnya menyembah batu itu apa? Katanya ngerti Islam. Kamu itu kan orang kafir mutlak. Bahasa kamu ini kan jelas, bahasa orang tidak waras. Aku tanya itu aja. Mana dalilnya Tuhan Allah itu berkelamin laki-laki? Tunjukkan sama aku. Kamu baca ayatnya langsung ya, langsung baca ayatnya. Nanti kita taklik bareng-bareng, kita tafsir bareng-bareng. Ya, kalau kamu ngerti, kamu tidak usah ngomong kencing, air kencing. Ini kan kamu kan cuma peralihan, bahasanya orang bodoh, minum air ke kencing onta. Air kencing onta yang kamu bahas kan orang Islam udah ngawur. Air kencing onta pun kalau niatnya dipakai obat kan jelas manfaat, tapi kan tidak diminum kayak kamu setiap hari otak domba kamu konsumsi, darah domba kamu konsumsi setiap hari. Jadi kamu jangan sok-sokan tosia apa dalilnya, kamu pakai tosia itu apa? Sekarang aku tanya, tunjukkan yang kamu bilang ayat Allah itu berkelamin laki-laki. Itu aja dari dulu kamu udah bisa jawab. Nanti lam yalid wa lam yulad itu kan bisanya kamu cuma baca itu kan. Sedangkan kamu tidak tahu kalimat pertama apa, yang dimaksud kalimat awal apa, kalimat khobar apa. Kamu tidak ngerti, kamu itu hanya bisa terjemahan. Coba aku pengen tahu. Ini kan aku ngetes otak kamu yang tolol anu, Ferguson. Orang tolol kamu tuh ya bisanya baca terjemahan Injil kamu. Itu aja. Tunjukin kehebatan Injil kamu sama aku. Jangan ngomong Al-Quran, kamu tak ketawain. Kamu orang tolol lo ngomong Al-Quran. Betul Pak. Ya saya itu juga kadang-kadang heran loh ya sama mereka. Saya dan Bapak ini kan kita itu sama-sama niatnya bertausiah, memberitakan hak yang hak dan memusnahkan yang batil. Tapi kenapa kok malah mereka menghina kita, mengata-ngatai mereka? Seperti inilah perlakuan orang-orang kafir, orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, orang-orang munafik pada zaman ketika para nabi-nabi memberitakan nubuat kedatangan Mesias, kedatangan Tuhan, begitu loh. Makanya mereka semua menghujat kita, Pak. Ya memang begitu. Ketika memberitakan hak dan memusnahkan yang batil, mereka orang-orang yang gersang hatinya, gersang jiwanya, gelap matanya, gelap akalnya, buntu pikirannya.
Mereka menganggap kita bahwa kita ini salah. Padahal kita hanya mengabarkan yang hak dan memusnahkan yang batil. Memang kalau kita ini ya sebagai seorang pemberi peringatan, sama seperti Muhammad kan sang pemberi peringatan. Ya, kita juga gitu loh. Saya dan Bapak dan Muhammad sama-sama pemberi peringatan. Hanya seorang pemberi peringatan, tidak lebih. Ya memang pasti akan dihujat gitu. Pasti kita harus siap mental ketika kita akan dimaki-maki dan dikata-katain begitu. Sebenarnya orang yang selalu berada di dalam kebenaran itu dia akan selalu dimusuhi oleh kegelapan. Sama seperti yang kita alami saat ini, mereka yang kepanasan, kebakaran jenglot, lalu mereka kesurupan, kejang-kejang, salto, takiyah. Nah itu semua adalah action atau tindakan yang mereka lakukan karena mereka nggak sanggup, panas kuping mereka ini. Astagfirullah. Istighfar, sabar. Pak, nyebut Pak. Sebutlah nama Tuhanmu. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang telah menciptakanmu dari segumpal darah. Dialah Tuhan Yesus. Istighfar Pak. Sebut namanya Pak. Maka hatimu akan damai. Insya Yeshua, hatimu akan berada dalam kedamaian, jiwamu tidak gersang, dan kamu akan mendapatkan rahmat juga hidayah dari Tuhan Yesus. Bukan malah kejedot pintu hidayah Allah. Oke? Jadi apa sih yang sebenarnya ingin Bapak buktikan ke saya? Apa yang ingin Bapak sampaikan ke saya dengan mengatakan saya ini tolol, saya bego, saya goblok? Itu tujuannya apa? Memang saya ini harus bersabar ya. Jika Tuhan menciptakan cobaan atau ujian untuk manusia, maka Islam adalah wujud ujian atau cobaan yang Tuhan ciptakan itu. Kenapa? Karena susah sekali bagi kalian ini diajak bicara baik-baik. Kalau kalian kepanasan mendengar tausiah saya, ya nggak usah didengerin, tapi nggak usah maki-maki juga gitu loh. Saya bukannya apa, saya tidak emosi. Saya diajarkan untuk mengasihi sesama manusia, ya tidak membunuh sesama manusia tanpa alasan itu ya. Ya tidak mungkin juga saya bunuh. Ngapain saya bunuh? Emangnya saya Muhammad? Ya beda lah ya. Saya ini Pak hanya bertausiah gitu loh. Sabarlah, tidak perlu kamu marah-marah, emosi, kepanasan. Kalau memang apa yang saya sampaikan itu tidak benar, sanggah dengan ilmu, jelaskan, jabarkan. Bukan cuma kesurupan. Ini semakin terlihat ajaranmu seperti apa. Saya tidak emosi, tapi terlihat. Orang-orang itu bisa melihat ajaranmu itu seperti apa, tercermin lewat kelakuanmu yang nggak bener, yang liar. Jangan kayak Sinandar. Kalau Sinandar pedagang kaos itu kelakuannya memang sudah liar, udah nggak bisa dididik, itu nggak terkontrol begitu loh. Nggak bener itu tingkahnya, nggak tahu dikasih makan apa itu sama ibunya. Udahlah, gak usah dibahas itu pedagang kaos. Ya Pak, saya ini cuman mengatakan dalilmu sendiri, bertausiah supaya kamu itu dapat pencerahan. Dalam Quran surah Al-An'am ayat 101. Tuh kan dalilmu sendiri kan? Saya bacakan. Gitu loh. Bagaimana mungkin dia bisa punya anak sedang dia tidak punya istri? Sohibah. Sohibah itu artinya partner, pendamping yang dalam bentuk feminim. Gitu. Dalam bentuk feminim itu diterjemahkan pas sekali menjadi istri. Betul. Gitu. Bapak ini bagaimana? Masa begitu saja tidak paham? Saya malas nih sama Bapak, lama-lama cuma maki-maki doang isinya. Ya. Iya, Ferguson, Anda membayangkan Tuhan seperti manusia. Ya, Yesus yang dikatakan utusan oleh ayatmu sendiri, tapi kalian bilang dia Tuhan. Lihat di Matius 10 ayat 41. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang yang benar, ia akan menerima upah orang benar. Lihat. Bingo. Ayat ini mengatakan Yesus mengaku dia seorang yang benar dan seorang nabi, bukan Tuhan. Jadi kesimpulannya, setiap orang yang mengaku seorang nabi pasti bukan Tuhan. Yesus mengaku dia hanya seorang nabi, berarti Yesus bukan Tuhan. Ya, oke. Dan siapa yang menerima Yesus sebagai orang benar? Dia akan menerima upah yang benar. Keempat gospel juga mencatat pengakuan Yesus ini. Dia hanya seorang nabi. Coba Anda lihat di Matius 13:57, Markus 6 ayat 4, Lukas 13 ayat 33, dan Yohanes 4 ayat 44 kalau nggak salah.
Di Al-Quran juga menjelaskan Yesus itu atau Nabi Isa alaihissalam hanyalah seorang nabi, sebagaimana ayat ini ya. Nah, ini kalau nggak salah di Maryam ayat 31 atau 30. Isa berkata, sesungguhnya aku adalah hamba Allah. Allah memberiku kitab dan dia menjadikan aku seorang nabi. Nah, klop kan? Ayat di dalam gospel karangan Matius, Markus, Lukas, Yohanes setara juga nih dengan Maryam ayat 30, bahwa dia adalah hamba Allah yang diberikan keistimewaan sebagai nabi. Kalau kita juga hamba Allah, tapi kita bukan nabi. Ya, ada satu lagi nih. Misalnya di Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Nah, ini apa yang dikatakan Yesus? Bahwa yang masuk sorga adalah yang melakukan menurut kehendak Bapaknya. Siapa Bapaknya? Allah. Berarti tuh Yesus punya Tuhan. Ya, jadi dia bukan hanya berseru, Tuhan, 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 Tuhan. Jadi yang masuk kerajaan sorga itu yang masuk, yang melaksanakan perintah Tuhan. Misalnya apa? Yesus sunat, berarti umatnya harus sunat. Yesus sujud, berarti umatnya harus sujud. Ya, Yesus puasa, tetapi kalian tidak puasa. Yesus tidak makan babi, bahkan mengharamkan babi, tapi kalian makan babi dengan garangnya. Nah, jadi siapa yang kalian ikuti? Yesus karena perintah Tuhan atau Paulus sang penyesat itu? Ya, di ayat ini di Matius 7 ayat 21 kita bisa memberikan kesimpulan. Setiap yang menyuruh melakukan kehendak Tuhannya pasti bukan Tuhan. Yesus menyuruh menurut kehendak Tuhannya, berarti Yesus bukan Tuhan. Al-Fatihah ayat 5 dan 6. Ia kana budua ia kana sta'im ilbina sirotol mustaqim. Hanya engkaulah yang kami sembah, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Siapakah sosok engkau? Tuhan memberi petunjuk jalan yang lurus. Siapakah dia? Terjawab di dalam Quran surah Az-Zukhruf ayat 61. Isa adalah pemberi petunjuk jalan yang lurus. Menyembah dia adalah jalan yang lurus. Tetapi Ibu Ita Yusnita ini sangat buta terhadap Qurannya sendiri. Dia bahkan tidak mampu mencerna ayat-ayat Qurannya, sehingga sekalipun ya kebenaran yang hak sudah datang kepadanya sebagai suatu tanda peringatan, sebagai kabar gembira, dia tidak akan pernah memahaminya. Kenapa? Karena ya, selesai ya. Ini sampai di sini yang dikirim ke saya. Masih ada banyak sih beberapa yang perlu saya share lagi ke teman-teman. Tetapi yang perlu saya komentari dari pendapat dari Ibu Ita yang mengatakan perkataan Yesus, bukan semua orang yang menyebut aku Tuhan, Tuhan. Nah, itu latar belakangnya adalah memang kata Ibu Ita, Yesus tidak mengaku Tuhan gitu kan. Yesus mengaku nabi. Tetapi dengan berkata seperti itu sudah menunjukkan bahwa Yesus sendiri mengatakan bukan semua orang yang menyebut aku Tuhan, Tuhan. Karena kenyataannya adalah latar belakangnya adalah Yesus sudah disebut Tuhan, sudah dipanggil Tuhan oleh para murid-muridnya. Ya kan? Yesus sudah dipanggil Tuhan. Itulah sebabnya Yesus mengatakan bukan orang yang berkata kepadaku yang memanggil aku Tuhan, Tuhan. Karena Yesus sudah disebut Tuhan, Yesus sudah disembah sebagai Tuhan oleh murid-muridnya. Oke. Lalu itu juga ayat bercerita tentang nabi-nabi palsu, ya kan? Nabi-nabi palsu yang menyebut-nyebut Yesus Tuhan, membawa-bawa nama Yesus sebagai Tuhan, tetapi tidak melakukan kehendaknya. Kehendak Bapa di sorga itu adalah apa? Nanti kita lihat apa artinya kehendak Bapa di sorga. Terima kasih teman-teman.